Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Silva Rosiana dengan NPM 201010631251. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu analisis saham BBRI Ajaib. Yang pertama, saya menganalisis dulu mengenai yang pertama, saya menganalisis apakah saham BBRI memiliki fundamental yang kuat dan apa saja yang menjadi bahan pertimbangan saya untuk memilih saham BBRI ini. Jadi yang pertama, saya menganalisis mengenai bahwa BRI ini merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Jadi BBRI ini merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, dan saham BBRI ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham BBRI. Yang kedua, analisis fundamental. Nah, di analisis fundamental ini, BBRI memiliki fundamental yang cukup kuat dengan pertumbuhan kredit yang stabil, rasio kecukupan modal yang cukup tinggi, serta laba bersih yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang ketiga, saham BBRI ini merupakan salah satu saham blue chip. Jadi BBRI ini tuh menjadi salah satu pilihan oleh para investor yang mencari saham blue chip dengan potensi capital gain dan dividen yang stabil. Selanjutnya yaitu saya menganalisis mengenai resiko. Jadi di resiko ini saya melakukan analisis dan penelitian resiko yang matang terlebih dahulu, serta mempertimbangkan tujuan investasi, profil resiko, dan kesiapan finansial. Jadi untuk teman-teman yang ingin berinvestasi di saham BBRI ini, teman-teman harus mempertimbangkan bagian-bagian apa yang menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman memilih saham BBRI ini atau saham-saham lainnya. Selanjutnya juga di sini saya menganalisis saham BBRI fundamentalnya dengan dua. Yang pertama, aset versus hutang versus modal. Yang kedua, laba versus laba ditahan versus dividen. Nah, jadi di sini saya memiliki diagram aset versus hutang versus modal dari saham BBRI ini. Bisa dilihat sama teman-teman semua di PowerPoint saya. Yang selanjutnya di sini saya mempunyai diagram, yaitu diagram laba versus laba ditahan versus dividen. Dan bisa teman-teman lihat juga di layar share screen saya atau di layar PPT saya. Selanjutnya dari kesimpulan dua diagram tersebut, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya nilai aset Bank Rakyat Indonesia terus bertambah nominalnya, dengan nilai hutang yang selalu di bawah nilai pertumbuhan aset. Hal ini dengan baik bagi berkelanjutan bisnis perusahaan. Laba bersih yang diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia setiap tahunnya juga bertambah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan menawarkan produk bisnis yang mampu disukai oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu ada hasil keputusan dari analisis saya, yaitu aset dan laba. Saya memilih untuk berinvestasi pada saham BBRI. Saham BBRI menjadi salah satu sebagai pilihan investasi jangka panjang yang potensial. Hal ini dikarenakan Bank Rakyat Indonesia sebagai penerbit saham BBRI memiliki fundamental yang kuat dan pertumbuhan kinerja yang stabil dari tahun ke tahun. Selain itu, BBRI juga memiliki strategi bisnis yang kuat dengan fokus pada pengembangan jaringan cabang dan penggunaan teknologi digital dalam layanan perbankan. Hal ini membuat BBRI terus memperluas pangsa pasar di Indonesia dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Lanjut, di sini saya mempresentasikan pembelian saham BBRI di Ajaib. Jadi di layar PPT ini atau di share screen ini, saya membeli saham BBRI itu pada hari Kamis 16 Maret 2023 di harga rendah BBRI, yaitu di harga 4.690 perak per lembar ya. Di sini juga saya akan mempresentasikan website Ajaibnya, yang dimana saya membeli saham tersebut di tanggal tersebut. Nah, di sini saya membeli saham BBRI di hari Kamis 16 Maret 2023
mungkin bisa dilihat di sini. Order beli BBRI di jam 9:06. Di sini saya menggunakan auto order dan dimana kita bisa mengschedulekan pembelian atau penjualan saham. Selanjutnya, setelah beberapa minggu atau beberapa bulan dari saya pembelian saham BBRI, di sini saya mendapatkan dividen dari saham BBRI yang dimana dividen ini notifikasinya dikirimkan melalui email. Jadi seperti tampilan pada layar yang saya share screen kan, di sini tertulis dan tertera bahwa saya mendapatkan dividen dengan rasio cash seperti nominalnya di layar ini, yang artinya setiap satu lembar saham BBRI akan dikalikan dengan 231 sekian kayak gitu. Terus di sini bisa dilihat juga sama teman-teman bahwa saya mendapatkan dividen dengan nominal 23.122 perak karena di sini saya hanya membeli satu lot saham. Selanjutnya di sini ada penjualan saham BBRI. Jadi setelah saya mengendapkan dana saya di saham BBRI, saya melakukan penjualan di saham BBRI ini. Dan penjualan itu saya lakukan di hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 pukul 3 sore. Saham BBRI mengalami kenaikan sekitar 2,31%. Dan saya mencoba untuk menjual satu lot saham BBRI di harga 5.525 per lembar saham. Dari total keseluruhan saya mendapatkan keuntungan saham BBRI sekitar 81.000 dari satu lot saham tersebut. Nah, untuk penjualannya di sini juga saya akan mempresentasikan di websitenya. Saya melakukan penjualan di tanggal tersebut. Nah, di sini saya melakukan penjualan menggunakan auto order yang dimana kita bisa men-schedulekan tadi teman-teman. Dan di sini juga untuk penjualannya saya men-schedulekan di tanggal tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai proses tahapan penjualan. Nah, yang pertama di sini ada prosesnya. Jadi, kalau misalnya kita menjual saham, itu tidak bisa uangnya langsung masuk ke RDN rekening kita. Jadi, dia diproses dulu selama 3 hari. Untuk saldo diproses, lalu setelah itu saldo bisa dicairkan ke rekening pribadi. Jadi 3 hari itu masuk ke rekening RDN, dan dari RDN itu kita bisa tarik ke rekening pribadi kayak gitu. Nah, untuk sekarang kebijakan dari tahun berapa? Nah, setiap melakukan transaksi di saham, penjualan tuh sekarang dikenakan fee sahamnya. Nah, untuk fee saham yang saya lakukan, yaitu saya mendapatkan potongan 1.388 perak. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari analisis saham BBRI saya yaitu terdapat beberapa informasi penting yang dapat disimpulkan. Jadi pada tanggal 16 Maret saya membeli saham dengan harga 4.690 perak. Lalu saya mendapatkan dividen dengan nominal 23.122 perak dan kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 3 sore saham tersebut dapat dijual dengan harga 5.525 perak per lembarnya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan harga saham BBRI sebesar 835 perak per lembarnya selama periode tersebut. Selain itu, dengan memperhitungkan dividen yang diterima, investasi dalam saham BBRI memberikan hasil yang positif bagi investor. Meskipun harga saham meningkat, tetapi harus diperhatikan juga faktor-faktor lain seperti kondisi pasar dan analisis lebih lanjut sebelum membuat keputusan investasi. Nah, sebelum itu juga saya di sini akan memperkenalkan sedikit mengenai website Ajaib, investasi di Ajaib. Jadi, di sini tuh saya menggunakan PC. Jadi, teman-teman kalau misalnya menggunakan handphone, tampilannya akan berbeda. Cuma di sini saya akan menjelaskan sedikit secara ringkasnya, memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai website Ajaib ini.
Oke, jadi di sini ada keterangan total investasi. Jadi di sini misalnya teman-teman melakukan investasi saham kayak gitu kan. Di sini nanti ada nominalnya, nominal berapa teman-teman menginvestasikan uang teman-teman di ajaib ini kayak gitu. Nah, ini biasanya bisa kita sebut sebagai portofolio. Selanjutnya di sini ada total returns. Di sini bisa dalam persen dan nominal. Nah, di sini juga ada pilihannya yaitu ada saham dan ada reksadana. Di sini ada saham, saham teraktif berarti saham yang benar-benar eh di sini ada saham top volume, top gainer sama top loser. Jadi teman-teman bisa pilih. Di sini salah satunya ada Goto, ada Nato, terus ada Bumi, Boga dan sebagainya. Teman-teman bisa pilih dan disesuaikan dengan teman-teman ingin berinvestasi di mana seperti itu. Terus ini juga ada reksadana syariah, ada yang konvensional dan sebagainya. Terus juga di sini untuk sahamnya sendiri, di sini BBRI itu di harga 5.425 saat ini di tanggal 26 di jam 12.13. Karena emang kalau misalnya saham itu fluktuatif, jadi mungkin beberapa menit atau beberapa jam ke depan tuh harganya atau nominalnya itu sudah berbeda, teman-teman. Ini juga ada Antam, Telkom, BBCA, BRIS dan sebagainya. Selanjutnya setelah itu di sini teman-teman bisa ingin mencari saham, reksadana atau dan sebagainya. Di sini teman-teman bisa cari. Lalu di sini ada transaksi saham, reksadana, auto order, hadiah saham dan sebagainya. Di sini juga ada menu berita yang dimana teman-teman bisa terus up to date tentang berita saham kayak gitu. Lalu di sini ada notifikasi yang dimana teman-teman bisa melihat notifikasi apa yang nantinya akan ada ke akun teman-teman. Misalnya notifikasi mengenai saham Antam turun atau saham BBRI naik dan sebagainya. Sini ada di kontak masuk. Lalu ada pengumuman. Selanjutnya selain itu di sini ada akun. Jadi akun di sini tuh tentang profil teman-teman. Jadi apa aja yang ada di situ mengenai teman-teman tuh ada di situ. Selain itu misalnya kita mengklik ya salah satu sahamnya. Di sini aku mencoba memperlihatkan saham BBRI kepada teman-teman semua. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini terdapat beberapa menu, yaitu di sini ada diagram naik turunnya suatu saham. Di sini ada order book, juga ada harga harga yang dimana orang banyak ngejual dan dimana orang banyak membeli. Di sini juga kita bisa melakukan auto order, yaitu ingin membeli atau menjual. Selanjutnya di sini ada eh, per lembar sahamnya tuh saat ini harganya berapa kayak gitu. Terus juga di sini sama ada kayak wishlist dan sebagainya. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.